ya. Ayo, lanjut. Oke, halo teman-teman semua, welcome to Podcast Ma, podcastnya anak Prawira. Oke, jadi pada podcast kali ini kita bakal membahas sesuatu yang begitu spesial nih. Kira-kira apa sih Kak yang bakal kita bahas? Kita bahas tentang bulan bahasa Bali. Nah, pasti kalian penasaran kan bulan bahasa Bali itu apa dan lain sebagainya. Ya, kita bakal membahas itu pada hari ini, pada podcast kali ini. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita kenalin diri kita dulu nggak sih Kak ke teman-teman? Iya. Oke, mulai dari aku, Wulan yang akan menjadi host yang akan menemani kalian pada podcast ini, Dan aku Monica. yang juga akan menemani kalian pada podcast kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kayaknya kita langsung masuk sesi pembahasan. Di sini juga kita sudah mengundang dua bintang tamu spesial yang sudah cantik dan juga sudah ganteng nih. Nah, pasti penasaran kan? Pasti kira-kira nama-nama dari bintang tamu kita pada kali ini. Oke, untuk Ibu dan Bapak bisa memperkenalkan diri. Halo adik semua, adik Prawima yang mencintai. Perkenalkan, saya Ibu ini, saya mengajar pelajaran bahasa Bali. Dan Niki. Dan saya Pak Pratnyana atau Pak Govin, saya mengajar agama Hindu dan Budi Pekerti. Ya, ini kita sudah mengundang dua bintang tamu spesial yaitu Bu ini dan juga atau Pak Pranya. Nah, ini Bapak jadinya anaknya dipanggil Pak Pranya atau Pak Gopin? Pak Pratnyana. Oke, Pak Pranya. Nanti kalau saya keceplosan Pak Gopin gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Karena itu rasa itu sama Bapak juga. Oke. Ya Bapak juga. Kecuali kamu ubah itu misalnya Pratnyana jadi Pratnyani itu. Iya, jauh itu Pak. Agak jauh ya. Oke. Ini kayaknya nih Kak Monica udah gak sabar gak sih Kak mau nanya-nanya ke Bu ini sama Pak Pranya mengenai bulan bahasa Bali. Oke, ini kita langsung kasih aja ya sebenarnya buat bertanya. Oke, silakan Kak. Menurut Ibu dan Bapak, apa itu bulan bahasa Bali? Tidak. Bulan bahasa Bali itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang memang digagas oleh pemerintah Provinsi Bali langsung, di mana dalam bulan bahasa Bali ini bertujuan untuk melestarikan bahasa sastra dan aksara, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahasa sastra dan aksara di tengah gempuran teknologi yang sedemikian rupa, kemudian juga untuk kembali mengasah kemampuan berbahasa, bersara, dan sastra dimulai dari generasi muda sampai dengan lingkup masyarakat luas. Jadi bulan bahasa Bali ini memang bulan yang sangat spesial untuk kita ya Pak Govin ya, dalam pelestarian kebudayaan kita. Itu mungkin Pak Govin? Iya, bulan bahasa Bali ini itu adalah event tahunan. Ya, event tahunan yang tujuannya itu ya memang untuk gini, apa istilahnya, memupuk rasa cinta sebetulnya bagi kita semua, bahwasanya kita itu kan punya bahasa, sastra dan aksara itu biar bisa tetap lestari, Ya. langgeng. Lancar bahasa Balinya Lancar, Bali. iya. Tuh. Jadi merupakan event tahunan gitu. Yang memang eventnya itu bukan event yang paling ya Pak Govin, Iya, itu sangat betul. bergengsi sekali untuk masyarakat kita, untuk kita juga itu bulan bahasa Bali itu sangat Iya. luar biasa dan sebenarnya ditunggu-tunggu karena itu selain pelestarian juga menjadi hiburan bagi Benar masyarakat sekali. kita ya. Nah, betul. Jadi begitu. Oke. Nah, sekarang saya nih yang mau bertanya. Katanya kan bulan bahasa Bali ini begitu spesial, gitu kan. Nah, itu artinya bulan bahasa Bali ini termasuk penting nggak sih, apalagi bagi anak-anak remaja seperti kita itu bulan bahasa Bali ini termasuk sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui, untuk pelajari itu atau bagaimana? Oke, jika menurut Pak pribadi, bulan bahasa Bali itu adalah hal yang penting, event yang penting. Ya, dengan adanya bulan bahasa Bali, jadi kita itu apa istilahnya ya, ada momen sebagai tanda untuk pengingat, pengiling bahwa kita punya bahasa, punya sastra dan punya aksara yang hanya kita punya. Gitu loh. Kan misalnya katakanlah di Indonesia itu tidak semua punya bahasa, sastra dan aksara. Aksara khususnya, kan tidak semua di Indonesia itu punya aksara. Kalau kita di Bali kan ada, di Jawa juga ada dan sebagainya, yang beberapa ada. Momen ini itu adalah momen sebagai ajang untuk mengingat bahwa kita punya kebudayaan yang adil, hukum, yang memang sepantasnya
seyogianya untuk dilanggengkan, diamalkan. Jadi meskipun kita biasanya menggunakan sudah berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Bali, tetapi tidak salah juga kalau kita buatkan event. Ya ini kan untuk memacu semangat belajar bagi adik-adik, anak-anak muda, gitu kan ya. Betul. Jadi kalau sekarang kan ya sebelumnya, sekarang ini kan pemerintah Provinsi Bali itu mengambil tema apa Pak Covid? Jagat Kirti, Jagra Hita Samasta. Itu artinya melalui bulan bahasa Bali kita memuliakan bahasa aksara dan sastra Bali, itu yang pertama. Jadi sebenarnya spesialnya itu begini. Memang kita sudah sehari-hari kita menggunakan bahasa Bali, kemudian secara tidak langsung dalam sastra ya, sastra itu kan ada bisa berupa karya sastra dan ada juga bisa pengetahuan suci yang lain di ruang ya. Jadi melalui bulan bahasa Bali ini kita bisa memberitahu kepada khususnya pada generasi muda bahwa bahasa Bali kita itu luas sekali gitu. Kita memperkenalkan kembali nih, ada yang namanya satwa, yang Ibu rasa juga tidak semua tahu satwa tapi tidak tahu apa sih itu satwa. Terus tahu aksara Bali tapi mungkin ada beberapa yang tidak bisa nyurat, ya tidak tahu ini aksara apa, bagaimana cara menulisnya, kan seperti itu. Kemudian juga kita ada yang namanya kesusastraan Bali, ada Anyar dan Purwo. Di Purwo itu kita ada yang namanya nama tembang, Kidong, Sekaragung, Sekaradia, Sekarari. Kemudian juga kalau dalam Anyar ada pembuatan cerpen, novel yang Ibu rasa itu perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat tentang cerpen, novel, kemudian puisi Bali Anyar. Gitu. Jadi melalui bulan bahasa Bali ini kita memperkenalkan terhadap masyarakat yang memang belum sepenuhnya tahu tentang bahasa sastra dan aksara kita ini, supaya turut juga untuk melestarikan. Jadi sebenarnya kalau dibilang kegiatan ini kita kemas dengan lomba-lomba itu sebelum kompetisi kita ingin anak-anak itu belajar ya, maksudnya kita sama-sama belajar anak-anak sebenarnya. Bapak Ibu guru kalian belajar kembali, kemudian anak-anak juga belajar kembali mengenai bahasa sastra dan aksara kita. Jadi terbilang sangat penting. Iya penting sekali karena bahasa aksara dan sastra itu adalah ujung tombak kebudayaan kita. Kalau itu tidak ada, kebudayaan kita juga akan goyah, karena itu dasar ya. Bahkan kita bertingkah laku, pola hidup masyarakat Bali, tata titi kita orang Bali itu ada aturannya dan semua tersirat di sana. Itu adalah identitas kita, makanya dibilang bahasa sastra Bali adalah identitas orang Bali dan itu benar. Ya, jadi benar-benar luar biasa ya. Dan ingat, dengan bahasa Bali ini termasuk hal yang sangat penting apalagi bagi kita orang-orang Bali asli gitu, yang tinggal di Bali. Misal nanti kita ditanya ini artinya apa, ya, kita nggak tahu gitu. Iya. Nanti malah jadinya terkesan aneh, atau nanti ada orang yang luar justru lebih tahu gitu kan. Kita malu sendiri ya. Iya, betul. Budaya sendiri nggak tahu. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ya tadi Kak Mini yang nanya ya. Iya. Oke, sekarang giliran saya nih. Tadi kan sudah disebutkan panjang lebar mengenai apa aja kegiatan-kegiatan yang dapat membantu menyokong bulan bahasa Bali ini. Nah, berarti kira-kira di SMK Prawira ini bakal ada lomba-lomba nggak sih Bu atau Pak di bulan bahasa Bali ini? Untuk lomba, ya sudah pasti akan ada lomba. Nah, kira-kira bisa dikasih tahu apa aja lomba-lombanya ke teman-teman mungkin biar tahu, oh di SMK Prawira itu bakal ada lomba begini-begini loh di bulan bahasa Bali. Oke, kalau lomba bulan bahasa di SMK kita ini, itu yang pertama ada lomba MC bahasa Bali. Ya, kemudian yang kedua itu ada lomba nyurat aksara. Yang ketiga ada lomba ngeripte puisi Bali Anyar. Ya, ini membuat puisi. Yang ngeripte itu menulis membuat puisi Bali Anyar. Kemudian ada membacakan berita atau membaca arti. Baca arti berbahasa Bali. Berbahasa Bali. Ada lomba satwa. Iya. Ada lomba menghidung.
kemudian ada lomba karaoke. lagu tadi. Lagu Bali. Iya, Ya. Ada karaoke juga. Iya, ada karaoke. Itu tambahkan sedikit. Nah, sebelum hari lomba nih, kita juga ada runtutan lomba. Ada lomba yang pertama kita ada lomba kebersihan kelas. Kemudian juga kita kaitkan karena kita termasuk budaya kita ya. Kita juga kaitkan berhubung di hari yang bersamaan ada Hari Raya Saraswati. Jadi kita ambil itu momen yang sangat baik karena kita juga di sana mengadakan lomba tobogan, bejati, dan juga gantungan, cediga gantungan. Iya, jadi ada rangkaiannya. Jadi kita mengemas lomba itu supaya semua mengenal. Bahasa kena di seperti tadi ada berita puisi, satwa, kemudian di kesusastraannya kena, di sastranya kena yang mana? Sastra contohnya ada mengkidungnya, kemudian juga nyastranya ada di bukan nyastranya itu di bejatinya itu kan ada makna-maknanya. Nah, harus tahu itu apa tuh. Kenapa harus ada daksina, kenapa harus isi penyenang, kenapa dia harus peras, soda, dan lain unsur-unsur lainnya, itu harus tahu. Kemudian juga gebogan itu apa sih yang harus ada di dalamnya, itu juga. Kemudian juga gantung-gantung itu sebenarnya apa, fungsinya apa, itu masuk ke sastra ya. Kalau misalnya di aksaranya jelas ada yang berat lontarnya tadi atau jelas aksara Balinya tadi. Jadi kita menyesuaikan lombanya itu dengan yang namanya berkesesuaian dengan tema yang sudah diberikan. Termasuk juga lomba kebersihan kelas. Kok lomba kebersihan kelas masuk ke kategori bahasa bulan bahasa Bali itu golongannya kemana itu kan ya? Nanti kita akan jelaskan ya kalau filmnya karena itu ada kaitannya dengan sastra sebenarnya. Jadi ya ternyata banyak banget ya lomba-lombanya. Tadi kayaknya saya sampai nggak bisa ngitung itu saking banyaknya lomba dan beragam banget. Jadi teman-teman mungkin yang suka nyuratan sare atau suka MC nih ya, sebagai MC bahasa Bali gitu kan, menggunakan bahasa Bali itu nanti di SMK Pro 5 bakal ngadain itu. Nah, kayaknya Kak Monika ini masih punya pertanyaan lagi nih. Terlihat dari raut-raut wajahnya ini mau bertanya ya, udah siap bertanya ya. Sudah dong. Untuk Bapak dan Ibu, sudah sejauh mana persiapan perlombaan bulan bahasa Bali ini? Oke, kalau untuk persiapan presentasinya kalau misalnya dari panitia itu masalah di juknis dulu ya Dede ya. Itu juknis sudah kita kirim, sudah di-share ke wali kelas masing-masing. Ya nanti jadinya sekarang itu yang sedang berproses adalah wali kelas dan anak-anak peserta yang akan terlibat nanti gitu. Nanti kan kita panitia ngasih juknisnya, kemudian wali kelas dan anak-anak di kelas masing-masing itu akan mengolah. Mereka yang akan mengeksekusi ketika datang nanti waktu untuk kontestasi lomba gitu. Ya mungkin kalau dari panitia sih udah ada 80%. 60% kalau dari panitia 80%. Sekarang kan tinggal ke peserta. Bagaimana sekarang Bapak Ibu wali kelasnya bisa ngomong, kemudian mengarahkan anak-anaknya untuk mempersiapkan diri gitu. Dan sudah sampai pendaftaran ya Pak Kopimnya? Sudah sampai pendaftaran memang. Juga kami dibantu oleh dari bagian siswa, ada OSIS. Iya. Jadi semua juga ikut kerjasama ya Iya. dalam Karena memang kita di Prabima ini kita memang diajarkan untuk yang namanya saling berkolaborasi, kita memang saling guyup ya Pak Gavin ya, antara guru dengan anak-anak, dan bulan bahasa Bali ini adalah salah satu bentuk juga dan wadah juga supaya hubungan antara guru dan anak-anak, proses dan juga anak-anak yang lain itu semakin guyup, semakin kuat, terutama dalam pelestarian bahasa Kata dan Budaya Bali. luar biasa banget kan sih bulan bahasa Bali ini. Jadinya selain untuk kita sebagai remaja tuh bisa melestarikan budaya kita, ternyata melalui bulan bahasa Bali itu kita bisa menjalin kerjasama dengan keluarga yang kuat gitu, antar bahkan di sekolah gitu kan, antara guru dan siswa dan juga organisasi yang OSIS dan lain sebagainya. Nah, sekarang giliran saya nih. Sekarang saya mau tanya nih ke Bu Mini. Iya. Nah, selain persiapan, tadi kan sudah ditanya persiapannya itu sudah sejauh mana. Nah, tentunya saya penasaran juga nih, apa saja sih kira-kira benefit dari
diadakannya lomba-lomba ini. Apalagi kan kita anak-anak pariwisata lah saya bilang. SMK Pralima lebih ke jurusan pariwisata gitu. Kira-kira apa saja keuntungannya? Apakah itu ada kaitannya dengan pariwisata atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau itu jelas ya, karena kan kita salah satu kita SMK basisnya pariwisata bagus ini ya, pariwisata jelas kita berkaitan dengan wisata, yang dimana wisata kita itu salah satu daya tarik yang terbesar itu adalah kebudayaan. Itu ada kepemimpinannya, kebudayaan kita, adat istiadat kita, itu yang sangat menarik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah kalian ini anak-anak SMK Prawima, ya kalian itu akan menjadi pelaku pariwisata. Jadi bahasa sastra dan aksara ini sangat penting sekali untuk kami ketahui karena kalian yang akan berhadapan langsung dengan para wisatawan. Contoh, mungkin ada nanti anak-anak yang training atau yang sudah bekerja nantinya ya di perhotelan misalnya, ketika akan mengantar tamu membawa barang ke roomnya masing-masing misalnya, kemudian tiba-tiba tamunya ini melihat canang dan sedahan fotografinya, atau mungkin di pelampiran itu ada kejati misalnya. Kemudian kalau misalnya tamunya bertanya kepada kalian, ini apa? Fungsinya apa? Maknanya apa? Kalian yang orang Bali dan Hindu harus bisa menjelaskan itu semua. Kalian harus tahu maknanya apa. Gitu loh. Jadi melalui bahasa sastra dan aksara ini akan membantu kalian selain melestarikan, juga kalian membantu mendorong pariwisata kita. Nah, itu namanya. Kalau yang di kuliner misalnya, misalnya siapa tahu nanti ada tamu yang bertanya, misalnya ada beberapa tempat sekarang kita sudah ada diwajibkan untuk diratakan nama ya, apa nama itu ada asal Latin, asal Bali. Misalnya ketika ada waiter atau waitress membawakan makanan, menyediakan makanan, terus tiba-tiba tamunya bertanya ini apa, ini apa, ini apa, harus tahu, harus bisa menjawab. Itu milik kalian, kan nggak lucu kalau kalian yang punya, kalian kalian yang punya, kalian yang melestarikan itu kalian yang tidak tahu kan lucu. Iya, benar banget. Iya, dan ini dikaitkan ya dengan lomba-lomba yang akan kita laksanakan. Ini ada tujuannya ya. Nah, contoh nih seperti yang katakan tadi. Kita kan ada yang namanya bahasa sastra dan aksara. Untuk memuliakan itu, di dalam itu kan sastra itu ada ilmu pengetahuan yang suci ya, ilmu pengetahuan yang baik, yang bagus. Nah, kenapa sih kok misalnya ada lomba kebersihan kelas, apa sih hubungannya dengan bulan bahasa? Nah, itu kembali lagi ya berarti ya. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu tetap berpegang teguh pada Trita Karana. Kegiatan kita ini Trita Karana nih, ya. Apa yang Trita Karana Pak Govin? Trita Karana, jika dari segi etimologi kata, Tri itu kan 3. Hita itu kebaikan, baik. Karana itu penyebab. Jadi setidaknya ada 3 hal sebagai penyebab kebaikan itu ada. Yang pertama itu adalah parahyana, yang itu merujuk pada Tuhan dan segala manifestasi Beliau. Ya maksudnya adalah menjalin kita sebagai manusia, gimana cara kita untuk bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Ya, yang kedua ada pawongan, wong itu manusia atau orang. Kita sebagai manusia gimana caranya biar bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Yang ketiga ada palemahan itu lingkungan. Kita sebagai manusia gimana semestinya dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya kalau di sekolah, ya dengan lingkungan sekolah kita. Lebih kecil lagi lingkungan kelas kita gimana mestinya. Iya. Kayak gitu. Ya, jadi kayak lomba persen kelas ya itu dia tadi. Iya. Kenanya di konsep palemahan ya. Gimana cara kita menjaga persen kelas dan sebagainya. Ya, Betul. Jadi dari kebersihan kelas itu akan memunculkan energi positif kita ketika belajar. Kalian merasa nyaman, kalian merasa senang. Coba deh kalau kalian di kelas ada sampah, kotor, berdebu, apalagi kalian pelaku pariwisata, nggak belajar. Aroma yang tidak enak, tidak sedap kan? Nah makanya diberlakukan lomba kebersihan kelas itu tadi untuk rasa kebersihan kalian itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua ada lomba yang namanya kita kaitkan dengan Saraswati nih ya, namanya Saraswati ya, kan ada lomba Gerobogan, Bejati dan juga Cenigel. Itu kaitan dengan apa sih? Itu apa Bovin? Itu parahyana. Iya. Ya karena semua yang kita buat itu seperti Batak Bejati, Gerobogan, Cenigel itu kan nanti tuh hari Saraswati. Itu pada konsepnya ke sana.
istilah Bali ini ke dewa lakon nih, itu panahyangan kenanya. Iya, jadi ini kalau dikaitkan dalam khusus sastra atau nyastra ya kan bahasa sastra saya di sastranya anak-anak itu harus tahu, generasi muda itu harus tahu Pejati itu apa sih? Iya. Ya kan Masih banyak yang iya. Kemudian kenapa sih harus ada daksina? Ini juga sudah sempat dibahas ya untuk yang kelas 10 ya. Kenapa sih harus ada daksina? Kenapa harus kelapa? Kenapa nggak semangka aja deh? Semangka bilang. Ya kan? Hidrokoko. Iya, kenapa nggak? Iya, saya paling ingat. Iya, kenapa nggak masukin atau santan kara sih 5 biji kan? Iya. Iya. Tapi harus ibu apa? Iya kan benar kan? Terus kenapa sih Bu kita harus pusing-pusing harus isi ini, harus isi itu kan ada maknanya Bu. Saya nggak suka kelapa bangun gendeng, nyum Bu, durek jadi tiang musim durek. Mandi tiang durek pakai empok dia satu kelas Bu. Kelapa gitu ya kan? Supaya anak tuh tahu dasar yang paling dasar itu kan Pejati ya Pak gitu. Dimana di dalamnya maksudnya sudah lengkap. Ada canangnya, ada pesuciannya, kemudian ada sodo, peras, tipat, penyenang, ya kan? Ajuman juga. Ya, ajuman juga sudah ada di sana. Kalian harus tahu maknanya. Pasti sebenarnya. Salah satunya apa Pak Govin? Mungkin kita sedikit saja. Oke, kita bahas yang umumnya ya. Pejati, jati itu masalah yang nyata yang hidup. Ya, Batak Pejati itu adalah apa namanya, nias atau simbol kesungguhan hati kita beriaknya. Paling minim ada Pejati di dalam Batak itu. Paling minim itu Pejati. Itu adalah simbol bahwa kita ini memang seken. Jati seken ya, gitu loh sungguh. Besekan cuma kayak sosok ya itu besekan gitu loh. Bukan apa istilahnya, bukan didasari oleh keraguan-keraguan. Setengah-setengah tuh nggak bisa gitu dia. Pejati itu penyekan, sekan dia lihatnya gitu. Pejati itu kan banyak dari gini yang sudah ada Daksina. Daksina itu ke Dewa Brahma. Iya, betul. Habis itu ada Peras itu ke Dewa Iswara. Kemudian ada Ajuman ke Dewa-dewa, Tipat Kelangan ke Dewa Wisnu gitu, itu semua ada maknanya. Ada maknanya. Ya, jadi kalau anak harus tahu selain bisa nyain, makandeng, harus tahu maknanya itu apa. Walaupun sekarang fenomena lagi viral kan ya anak-anak ya. Fenomena itu Pak Govin. Saya sangat bikin antusiasnya ya. Pak Govin. Tapi antusiasnya ya. Seru sekali ya. Jadi Pak Govin, tahu kan, anak-anak tahu kan fenomena sekarang itu membakti ngangen kuangen pihak. Oh iya. Serba Android ya. Iya kan? Serba digital. Iya kan? Jadinya kita itu di zaman teknologi yang sekarang ini harus lebih bijaksana. Jadi bulan bahasa Bali ini juga adalah salah satu bentuk kita untuk bisa menameng yang kan bahasa Balinya kita menjadi tameng untuk bahasa sastra, aksara dan kebudayaan kita untuk bisa lebih bijaksana. Yang mana yang boleh, yang mana yang tidak kita harus tahu. Ya kan kita punya masa kita pakai apa namanya HP untuk sembahyang meskipun itu untuk guyonan, tapi itu bukan guyonan yang atas dijadikan guyonan. Nggak etis Ya, ada maknanya, kuangin itu ada maknanya dan itu sebenarnya yang perlu diketahui oleh generasi muda lewat sastra yang kita miliki begitu sebenarnya. Jadi supaya tidak ada nanti apa makna segahan, nggak lebih apa segah. Iya. Nah, makanya jadi pertanyaan. iya makanya kita selipkan, kebetulan ada momen bagus juga Pak Govin ya, ada Sahabat Saraswati yang kepiodalan juga di sekolah kita kemas itu ya. Jadi kan anak-anak juga selain belajar bahasa, belajar aksara juga belajarnya lewat itu anak-anak. Kemudian yang melanjutkan kan keuangannya. Ini kan ada lomba-lomba nanti nih. Ya itu kan melibatkan banyak orang. Di sana yang kita bisa lihat adalah kebersamaan, guyup. Ya gimana kita mestinya kerja dalam tim, itu kan perlu komunikasi tuh, menyatukan pendapat, satukan pikiran, mesti yang kena apa istilahnya menakuban. Iya. Kalau kita misalnya ego, nggak bisa berjalan itu deh. Ya karena kita dalam kelompok kan mesti kebersamaan ya Bu ya. Iya, Kita nggak bisa ego kalau dalam kelompok. Beda halnya dengan yang individu, gimana aja boleh. Kan dari itu. Jadi yang poinnya kebersamaan itu yang kita lihat. Iya. Itu dia pawongannya di sana namanya. Karena yang ikut lomba itu kan melibatkan banyak orang, kerja tim, kebersamaan. Tuh, makanya dalam bulan bahasa Bali ini kita dari awal ya, itu sangat penting sekali sebenarnya.
Jadi banyak hal kita pelajari lewat lomba-lomba ini. Dari lomba nyurat aksara kita belajar aksara, kemudian dari lomba pejati, kebogan dan sakian gantun itu kita belajar nyastra ya. Kemudian dari belajar kita yang namanya nyastra dalam bentuk kita mengetahui namanya ya Pak Taufik. Terus kita juga belajar mengenai yang namanya rite, puisi, kita rite yang namanya orasi kan. Itu juga kita belajar berbahasa, kita belajar membuat kesusastraan, melestarikan kesusastraan kita, menciptakan kesusastraan baru dari generasi muda ya. Kemudian ada lomba kidong, itu berkaitan dengan kita melestarikan budaya, itu ada juga kaitannya dengan yang namanya parahyangan, bisa kita gunakan untuk upacara riwayatnya ya, kidong nikah. Kemudian juga ada yang namanya lomba-lomba yang lain yang tentu itu merujuk kepada memuliakan bahasa sastra dan sastra Bali, kita kemas tetap dalam kaitannya dengan keindekaran, karena itu identitas kita juga keindekaran. Wow, sangat luar biasa. Jadi ada banyak peruntukan lombanya ya. Ya, jadi dari sekian banyaknya lomba tadi saya lupa gitu sampai kemana itu lombanya. Iya, jadi sebenarnya banyaknya lomba itu supaya bisa melibatkan seluruh anak-anak. Ya, jadi supaya anak-anak itu semuanya belajar. Jadi jangan dilihat dari sisi lombanya anak-anak ya, dilihat dari sisi prosesnya. Iya, proses belajar. Supaya semua anak-anak bisa mempelajari setiap materi-materi dari lomba yang Bapak Ibu guru dan panitia berikan. Jadi sama-sama belajar seperti yang disampaikan tadi bahwa anak-anak belajar, Bapak Ibu gurunya belajar juga. Kemudian nanti akan menjadi sebuah kebanggaan ketika apa yang sudah mereka pelajari, yang mereka ketahui, yang mereka dalami itu ditampilkan dan disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh Bapak Ibu guru yang mereka cintai. Jadi mereka bangga terhadap kemampuannya sendiri, Bapak Ibu wali kelas bangga terhadap mereka, dan Bapak Ibu guru juri dan guru yang lainnya juga bangga. Wah, sedemikian ternyata anak-anak kita itu. Jadi kita pakai aja untuk belajar bersama-sama, eling. Iya. Itu yang paling penting. Mengingat ya Pak Gofin, kita mengingat, oh kita ada loh, kita juga punya loh yang harus kita lestarikan. Itu. Ini pesan yang sangat penting nih bagi kalian-kalian yang menganggap budaya luar itu lebih keren, budaya luar itu lebih menarik gitu kan. Kayaknya sekali-sekali kalian harus coba deh untuk mengenali budaya sendiri. Nah, karena kebetulan saya dibahas itu tadi, nyebutin itu tadi, saya mau nanya nih, pasti ada beberapa anak yang terkadang merasa bulan bahasa ini, bulan bahasa Bali Menarik ya, itu penting. Bagaimana Ya. Ibu ini dan juga Pak Gopin menanggapi itu gitu, supaya mereka tuh jadi berpikir, oh ternyata bulan bahasa Bali itu Iya, betul. Benar Pak Gofin. Fenomenanya. Kalau dari sudut pandang Pak pribadi, masalah menarik atau tidaknya itu bisa dikatakan dari sudut pandang yang subjektif. Itu kan dari si anak gitu. Kembali lagi ke dirinya dia mungkin ketika ada event itu dia merasa tidak ada yang didapatkan dari hal itu. Makanya bisa saja mengatakan bahwa kegiatan itu tidak menarik karena dia merasa tidak ada yang didapatkan. Gitu. Berbeda halnya dengan anak-anak yang memang ada minatnya sebenarnya terjun di bidang itu, pasti statement itu nggak bakal ada. Dia malah antusias dan selalu menunggu datangnya event bulan bahasa. Tapi anak-anak untuk hal itu memang kita tidak bisa paksakan. Ya karena setiap anak-anak itu pasti punya latar belakang yang berbeda, minatnya dia yang berbeda juga. Jadi kita tetap jalankan saja. Ya ini kan demi kebaikan kita bersama. Terlepas dari ada yang mengatakan suka tidak suka, menarik tidak menarik, itu nanti biarkan mereka, mungkin mereka perlu penyesuaian dulu. Iya. Ya pelan proses mereka itu mungkin lebih pelan-pelan dulu, mungkin sebelum mereka mungkin nantinya akan suka dengan kebudayaannya. Itu kita nggak bisa memaksakan. Yang penting kita jalankan saja dulu. Itu. Yang penting kita apa istilahnya punya kesadaran sadar, eling. Kita melakukan segala usaha apapun itu untuk melanggengkan, melestarikan budaya kita. Salah satunya lomba. Itu dia salah satunya. Kayak gitu. Mungkin Ibu mau menambahkan? Ya sebenarnya kan kalau misalnya ini yang Ibu lihat ya, fenomena anak-anak itu sebenarnya bukannya tidak cinta Pak Gopin, tapi takut. Takut sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu paling sederhana lah, dia takut berbahasa Bali.
Iya, jadi artinya anak-anak ini harus berani dulu, harus kenal dulu nih, mengenali dulu, tahu kan belum tentu kenal. Ya kan, contoh nih kalau kalian punya teman nih di kelas yang lain, kamu tahu dia, tapi kamu nggak kenal dia kan? Jadi gimana kalian bisa ya kan? Nah, jadi sama juga seperti kita, anak-anak yang mungkin merasa tidak penting, dia tidak tertarik karena dia baru tahu, tapi dia belum kenal dan belum terlibat, itu yang paling sulit. Ya, jadi makanya bulan bahasa Bali ini diharapkan melibatkan semua elemen, baik itu dari sekolah, masyarakat umum, di desa, di Banjar, semua diadakan itu tujuannya untuk bisa menyentuh semua lapisan. Ya, kalau kita di sekolah menyentuh semua anak-anak yang awalnya tidak berminat menjadi berminat. Jadi kalau kita lihat pesertanya, anak-anaknya itu hampir semua di satu kelas itu ikut dalam perlombaannya. Begitu, karena supaya semua kenal, mereka tahu, mereka happy dalam bulan bahasa ini itu. Jadi untuk yang merasa adik-adik di rumah atau adik-adik SMK yang merasa penting ataupun merasa memang tidak tertarik, kita coba dulu, kenali dulu, ya, kita berpartisipasi dulu, ya. Nanti kalian pasti akan senang mempelajari bahasa, aksara dan sastra sama seperti mempelajari identitas diri, identitas budaya kita orang Bali, karena sampai kita tua, sampai kita nanti misalnya, mohon maaf ya, misalnya kita udah pulang, kita tidak bisa lepas dari yang namanya bahasa, sastra, aksara, adat istiadat dan kebudayaan Bali. Gitu, jadi sejak ini ya, jangan takut ini kalian berdua, sama ampunan jejak nangin bahasa Bali. Ya, jadi kan sekarang kalau anak-anak muda sekarang kan bahasa Balinya lebih banyak. Bu, sing Bali bu, soalnya dia ngomongin bahasa Bali kasar. Iya, itu paling sering sih, pasti Iya, akan berpikir begini kasar. Itu Pak Gofin, itu membuat takut bisa takut salah ngomong, musik bisa bahasa Bali. Sebenarnya bukannya tidak bisa, kalian bisa, hanya kalian belum bisa menggunakan bahasa Bali yang tepat. Nah, karena tidak tahu itulah kita harus belajar supaya kita tahu. Kalau bukan kalian siapa? Kalau bukan kita siapa? Siapa gitu? Siapa yang mau? Kan kita malu kalau misalnya orang luar yang pada akhirnya lebih belajar, mau belajar, yang melestarikan. Padahal itu sebenarnya adalah aset kebanggaan kita yang ada di lumbung yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun. Anak-anak hanya Bali yang punya, tidak ada yang lain, hanya Bali yang punya. Itu ingat, itu alasan kenapa pariwisata kita itu banyak menarik wisatawan, dan kalian yang ada di SMK pariwisata harus berbekal itu, harus tahu supaya tidak ada budaya nak pulang gitu. Iya, budaya kali kita putus budaya pulang gitu itu dari sekarang, dari satuan anak ya. Iya. Nah, mungkin Pak Mungkin ada mau menambahkan atau bagaimana? Sebetulnya yang itulah anak-anak kalau zaman sekarang tuh mungkin anak-anak itu lebih banyak bukan lebih banyak, dia malu untuk mencoba. Takut salahnya ini kan ini kan namanya juga proses belajar kan namanya. Yang namanya belajar sama hal seperti kalian dulu waktu kecil diajarin menulis, membaca kan mungkin langsung fasih. Siapapun tidak akan bisa seperti itu. Ya perlu waktu. Setiap berproses, itu perlu proses, sama juga berbahasa pun begitu. Ya jadi nggak perlu malu gitu loh. Iya, sama kalian pasti belum pernah baca cerpen novel berbahasa Bali kan? Belum ya? tanya. Coba deh, kalian kan tidak tahu karena kalian berpikir bahwa tidak menyenangkan, tidak seseru novel cerpen berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Kadang-kadang kan tidak pernah baca. Coba nanti kalian baca, ada banyak sekali karya-karya sastra berbahasa Bali yang luar biasa sekali anak-anak. Ya itu harus kalian baca. Kalau kamu sudah tahu pasti ketagihan. Kau pasti ingin tahu apa sih? Tapi coba ini. Iya betul. Ini untuk teman-teman juga nih. Iya. Kayaknya bisa coba-coba dulu kayak baca buku cerpen. Iya. Bahasa Bali seperti kata ibunya. Iya, sekarang coba aja deh materi Satul. Ya, Satul itu kan seru, cerita-ceritanya bagus-bagus, Iya. unik. Kalau kalian tidak hanya membaca satu-satu, ya jelas kalian apa sih membosankan. Coba kalian baca satu-satu yang lain. Simak satu-satu yang lain, itu luar biasa. Itu jadi harus kenal dulu. Kalau sekedar tahu ya Gimana? iya kan tahu. Kalian harus kenal dulu, kenali dulu itu, kemudian kalian masuk ke dalamnya, lakoni itu menyenangkan. Wow, bagus nih ya. Iya betul.
ini pesan buat teman-teman ya, berarti ingat. Jadi kalau memang misal kalian masih ragu atau merasa malu, itu mungkin kalian bisa belajar melalui cerpen gitu ya. Iya betul. Baca cerpen. Kemudian ketika berkomunikasi, ayo kita menggunakan bahasa Bali yang baik. Meskipun tidak bisa bahasa Bali halus, Iya. Pak Govin nggak apa-apa. Yang penting bahasa Bali kepalanya dulu, nanti seiring berjalannya waktu, karena sering kita menggunakan. Ingat, berbahasa itu kita pasti karena kita menggunakannya. Iya, benar. Itu. Jadi kita gunakan, kita mengenal, oh ini maknanya ini yang kita pakai. Bahkan ibu pun sebagai guru bahasa Bali masih belajar tentang berbahasa Bali yang baik dan benar seperti apa. Karena ilmu pengetahuan itu tidak akan selalu perubahan, berkembang terus. Jadi ibu pun juga sama-sama belajar ketika ibu mengajar kalian ya, ibu juga belajar lewat kalian. Itu loh, mengingat kembali materi-materi, kemudian Bu, bahasa halusnya ini apa Bu? Tidak semua ibu tahu, ya kan? Pasti ada beberapa yang tidak ibu tahu, makanya ibu berpikir apa ya? Cari lagi, oh ini, nah jadi kita sama-sama belajar, jangan takut, tuh ya. Ternyata sangat banyak ya, udah banyak banget yang dibahas mengenai bulan bahasa Bali ini, tentang betapa pentingnya, terus manfaat dari bulan bahasa Bali ini. Kayaknya kita perlu tarik kesimpulan nggak sih Kak dari podcast kali ini sebagai hampir penutup ya, untuk penutup lah. Oke, Tapi kesimpulan pembahasan kali ini itu bisa ditarik, kita jadi tahu apa sih itu bulan bahasa Bali dan apa aja makna yang ada di bulan bahasa Bali. Kemudian kita jadi tahu lomba apa saja yang akan diadakan di bulan bahasa Bali. Mungkin untuk teman-teman yang memang penasaran atau masih belum tahu nih, kalau orti itu ngapain sih, kalau enter acara itu ngapain sih, kalian mungkin bisa langsung ikut serta. Walaupun kalian belum tahu ya, namanya juga masih belajar, itu tentu perlu proses. Nah, saya juga lupa nih, ya kayaknya kita perlu untuk mendapatkan pesan dari ibu bapaknya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman mengenai bulan bahasa Bali. Pak dulu ya. Pesan Pak untuk adik-adik, anak semua, tidak salah jika kalian terbuka dengan budaya luar, tidak salah. Tetapi tolong dengan sangat jangan sampai melupakan budaya yang kita miliki, budaya Bali, khususnya bahasa. Karena kan bahasa itu media itu alat untuk komunikasi. Ya, kalau nggak bisa bahasa Bali halus, bahasa Bali yang kepala bisa. Ya, setidaknya bisa berbahasa Bali daripada nggak sama sekali atau itu bongol itu kan nggak bagus ya gitu ya Bu ya. Nggak bagus ya gitu. Ya, setidaknya bisa menggunakan bahasa Bali lah, meskipun tidak fasih-fasih banget. Karena kita sama-sama belajar. Ya, tolong tidak salah kalau kita terbuka dengan budaya asing, budaya luar, tidak salah. Tetapi jangan sampai kita keenakan, malah melanggengkan budaya luar itu di sini di Bali, ketimbang memilih kita melanggengkan budaya luar tapi tidak melanggengkan, melestarikan budaya yang kita miliki. Ya, karena budaya kita miliki itu ya unik gitu loh. Kita kan di sini pariwisata berbasis budaya. Apa sih yang dicari oleh wisatawan di sini kan budayanya juga, keunikan yang ada di sana. Iya, dan sebagainya. Mungkin Ibu ya kan? Ya, kalau ibu sih, anak-anak ada semua, kita ini adalah generasi muda Bali itu adalah generasi yang gemilang, generasi yang cermat. Yuk kita manfaatkan teknologi, kita manfaatkan perkembangan zaman ini untuk membentengi kebudayaan kita. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk membuat kebudayaan, bahasa, sastra, dan aksara kita semakin lacak, semakin langgeng, ya, dan terlihat di mata dunia. Caranya adalah yang pertama, kita harus tahu dulu, kita kenali, lalu kita lakoni. Kalau sudah kita berhasil, astukara dengan guyupnya kita menyongsong bulan bahasa Bali dari lingkup yang paling kecil dulu, lingkup sekolah, nanti kita terlibat di dalam masyarakat. Bahasa sastra aksara kita akan tetap rajak, tetap lestari, dan tentunya selalu tetap bersinar dan diminati di kancah dunia. Itu sangat luar biasa ya. Tolong diingat pesan-pesan ini ya, jangan sampai dilupakan karena itu sangat penting sekali.
Oke, tanpa terasa sudah berapa menit sudah berlalu, ini sudah harus penutup nih. Mungkin untuk ibu dan bapak bisa bantu kasih tahu teman-teman nanti untuk like dan juga share dan juga subscribe nih channel OSIS Prima dan juga video ini. Tanpa berlama lagi, kita tutup podcast kita kali ini ya. Podcast kita sudah selesai ya. Berakhir sudah podcast kita kali ini, dan sedikit pesan untuk kita nih, untuk kalian nih yang lagi nonton ini, untuk tidak lupa mengklik like dan juga share juga. subscribe. Ya, like, comment, share, subscribe. Iya, mungkin lagi sekali mau dicoba Bu. Oke, dicoba karena tadi Oke. tidak ada di briefing ya. Iya. Oke. Ini Bapak Ibu umum menjelang usia tua tidak bisa. Aduh. Silakan. Apa tadi? Like, Share, subscribe. Komennya Iya. Oh gitu. Oh ya. Ini sepertinya ibunya punya sesuatu nih, makanya jangan di komen. Biasanya kalau di YouTube tuh komen juga gitu biasanya. Iya. Gitu ya? Gimana sih? Gitu ya? Nggak tahu. Aduh, ibu bapak ini sama ini buka YouTube? Bukan itu, Bukan. bukan itu. Kan bisa di komen. Oh, iya. Oke, kita lanjut. Oke, lagi sekali ya Pak? Oke. Lagi sekali, oke. Untuk teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa apa? Untuk like, share, dan subscribe. Oke, sekian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Aku komentar, aku komennya jadi matiin, jadi tidak membicara komentar-komentar. Oh, aku